Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Muhammad Khairudya dengan NIM 2019-57052 akan mempresentasikan praktikum teknik industri terintegrasi 1, 2, 3, 4. Nah, untuk praktikum teknik industri terintegrasi 1 adalah yaitu yang digunakan adalah mesin fresh. Mesin fresh untuk membuat segi 4 besar dan segi 4 kecil di atasnya dengan diameter 50 cm dengan ketinggian yang besar 10 cm, yang kecil 5 cm dengan panjang yang kecil adalah 30 cm. Nah, untuk selanjutnya yaitu keterangan mesin fresh waktu saat pengoperasiannya nomor 1 yaitu waktu menyeting mesin dibutuhkan waktu sekitar 10 menit. Yang kedua adalah waktu pemasangan dan pelepasan benda kerja, loading unloading time yaitu sekitar 3 menit. Waktu pemeriksaan mesin, pemeriksaan bahan 1 menit. Waktu proses pengerjaan yaitu proses pemberian pelumas, pemberian penggeseran benda sekitar 40 menit sampai barang jadi. Untuk proses keseluruhannya adalah 54 menit. Untuk selanjutnya adalah mesin bubut, yaitu membuat lingkaran dengan diameter panjang 100 cm, 40 cm dengan diameter 20, 40 cm lagi dengan diameter 16, 20 cm dengan diameter 10. Nah, untuk keterangannya sendiri adalah nomor 1, waktu penyetingan mesin yaitu pengecekan dan lain-lain. Nah, untuk waktu selanjutnya adalah waktu pemasangan dan pelepasan benda kerja yaitu sekitar 240 detik atau sekitar 4 menit. Yang ketiga adalah waktu pemeriksaan interface tim yaitu sekitar 120 detik. Nomor 4, waktu proses pengerjaan 3000 detik. Nah, total manufaktur tim seluruhnya mesin bubut sampai jadi seperti yang tadi adalah membutuhkan waktu sekitar 3.660 detik. Nah, untuk selanjutnya adalah praktikum teknik industri terintegrasi 2, yaitu yang pertama ukuran komponen rak sepatu, yaitu komponennya terdiri frame horizontal, pengait, frame vertikal, baut, alas, jaring-jaring, frame jaring-jaring, penyangga samping, penyangga tengah. Dengan ukuran frame yaitu 74 x 29, frame horizontal 74, pengait 30 cm. Pengait yaitu 3 mm, frame vertikal 29 cm, baut 3 cm, alas 60 x 27 cm, jaring 65 x 27, frame jaring-jaring 65 x 27, penyangga samping 65, penyangga tengah 65 cm. Nah, untuk selanjutnya adalah gambaran rak sepatu di PT Cikal Setia, yaitu kalian bisa lihat pada gambar di bawah, yaitu digambar dengan menggunakan desain inventor. Yang pertama adalah gambar tampak samping. Yang pertama pojok kiri adalah tampak depan, yang bawahnya adalah tampak atas, yang sampingnya adalah tampak samping. Nah, untuk gambar 3 dimensinya adalah yang berada di paling kanan.
Nah, untuk waktu assembly rak sepatu, kalian bisa lihat pada tabel di bawah. Kita melakukan uji coba waktu PTIT 2 modul 3, yaitu kita mengerjakan 30 kali pembongkaran, 30 kali pemasangan rak sepatu secara berurutan dan mendapatkan waktu assembly sekitar sejumlah 6.770 menit, 70 sekon. Nah, berikut adalah gambar data evaluasi ergonomi, yaitu pada gambar di samping adalah salah seorang peraga yang meragakan saat menaruh sepatu pada rak sepatu di PT Cikal Setia. Nah, berikut adalah hasil evaluasi ergonomi tadi menggunakan metode REBA, yaitu menggunakan aplikasi POM-IM, yaitu dengan metode REBA perhitungan biomekanika mendapat hasil skor 2 dengan keterangan risiko antara lain Lawrence, Cheng, Binet, atau bisa dikatakan bayar risiko rendah. Jadi dari hasil analisis evaluasi ekonomi di atas, maka produk rak sepatu di PT Cikal Setia lebih baik jika diperbaiki lagi dari segi tinggi rak sepatu dan lebar rak sepatu guna mendapat skor 1, yaitu negligible risk, yaitu supaya konsumen lebih nyaman pada saat melakukan meletakkan sepatu atau barang lain. Nah, berikut adalah host of quality, yaitu dengan menggunakan hook adalah analisis pasar, yaitu kebutuhan apa saja yang dibutuhkan konsumen, kemudian dianalisis menggunakan host of quality dan mendapatkan data seperti data di bawah ini, yaitu terdapat 3 PT sebagai PT saingan. Jadi di situ kita menguploadkan kualitas manakah yang lebih bagus antara PT Informa Furnishing, PT IKEA, dan PT Ajaurat Indonesia. Nah, untuk selanjutnya adalah data forecasting di PT Cikal Setia, yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini dari bulan Mei 2020 sampai bulan April 2021 mendapatkan demand, yaitu demand adalah data produksi setiap bulannya. Kalian bisa lihat pada tabel di bawah. Nah, untuk selanjutnya adalah kita menggunakan metode moving average. Jadi untuk moving average-nya adalah MA2, kita menggunakan MAD map forecasting 1.200 per bulannya. MA3 yaitu MD 152,593 dengan map 14,99,993%. Nah, kalian bisa lihat pada tabel di bawah ini. Nah, selanjutnya metode explanation smoothing, yaitu kalian bisa lihat juga pada tabel di bawah ini. Nah, untuk forecasting error-nya kita bisa lihat dari tabel di bawah ini, yaitu tabel yang nilainya terkecil, yaitu pada WMA nomor 4. WMA 4, yaitu MAD 127,95 dengan forecastingnya yaitu sebesar 1.008. Nah, berikut adalah tampilan data produksi yang sudah dimasukkan dalam software yang siap untuk dianalisis menggunakan data forecasting, yaitu kita menggunakan
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dengan diamond adalah 108, dengan regular time yaitu 900, over capacity yaitu kalian bisa lihat 230, 200, 190, 250, 200, 200, 190 pada Desember. Dengan track capacity yaitu 100 semuanya. Nah, berikut merupakan hasil output dari Agrad Plan dan metode cost track time that out and subs, yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah. Nah, selanjutnya adalah praktikum teknik. Terus ada inspeksi 1, kemudian sampai di penyimpanan. Nah, untuk keterangannya bisa lihat pada tabel kotak di pojok kiri bawah, yaitu terdapat 17 operasi, 1 inspeksi atau pemeriksaan, dan 1 penyimpanan dengan jumlah 19, waktu keseluruhnya adalah 64. Nah, selanjutnya adalah APC-nya, yaitu XYZ, kemudian di assembly menjadi XYZ menjadi 1. Nah, untuk waktu operasiannya adalah operasi 1, 2, 3, 4, sampai 18, yaitu operasi 1 pengukuran, operasi 2 pemotongan, operasi 3 pengukuran, dan sampai operasi 18 quality control. Untuk waktu operasinya kalian bisa lihat pada tabel di bawah ini, dengan totalnya adalah 31 menit. Untuk waktu operasi 1 rak sepatu membutuhkan waktu operasi sekitar 31 menit. Nah, untuk percentage diagramnya adalah kita dari operasi 1 menuju operasi 17 yaitu assembly, operasi 2 menuju operasi 17 assembly, operasi 14 menuju operasi 17 yaitu assembly, kemudian kita lakukan inspeksi di operasi nomor 18. Nah, untuk mengukur waktu siklus sendiri, kita harus mengetahui jam kerja di perusahaan tersebut. Nah, untuk kebetulan jam kerja di PT Cikal Setia adalah 16 jam, yaitu 960 menit dengan memproduksi 1.100 per jamnya dibagi 20 hari kerja, sama dengan 55 unit per harinya. Jadi untuk waktu siklusnya adalah 960 menit dibagi 55 unit, yaitu 17,5 menit per unit. Nah, untuk dari analisis tadi, kita yang paling efisien untuk melakukan produksi adalah untuk pengeplotan stasiun kerja. Kita menggunakan metode R, Rank Position Work, yaitu sering disingkat RPW, yang lebih efektif karena di situ pengeplotan stasiun kerjanya lebih efisien. Nah, berikut adalah tabel RPW, kalian bisa lihat untuk operasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu berada di stasiun kerja 1. Untuk operasi 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13 berada di stasiun kerja 2. 14, 15, 16, 17 berada di stasiun kerja 3. Itu adalah nomor operasi kode untuk
Nama operasinya kalian bisa lihat di OPC yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk pengukurannya yaitu kita menggunakan 3 pengukuran, yaitu lean efficiency, yaitu dengan rumus 44/3 kali 17,5 kali 100%, sama dengan 44, yaitu waktu operasinya, dengan 52,5 kali 100%, yaitu dengan 83%. Nah, untuk blanch delay adalah 3 kali 17,5 kurangi 41 per 3 kali 17,5 kali 100 dengan hasil 16,5%. Nah, untuk smoothing index-nya adalah akar dalam kurung 2,5 pangkat 2 ditambah 3,5 pangkat 2 plus 3,5 pangkat 2 dengan hasil 5,54. Nah, untuk selanjutnya kita nomor telepon sendiri 085741749735. Alamat websitenya adalah www.cikalsetia.com. Alamat emailnya cikalsetia@gmail.com. Nah, untuk selanjutnya adalah logo perusahaan, yaitu kalian bisa lihat sendiri logonya pada gambar di bawah lingkaran merah, berarti arahan yang diharapkan supaya nantinya perusahaan selalu berkembang mengikuti perkembangan dunia industri. Bunga teratai melambangkan arti kebangkitan, diharapkan supaya perusahaan selalu semangat dalam bekerja. Lambang CS melambangkan arti nama perusahaan, yaitu PT Cikal Setia. Garis bawah supaya PT Cikal Setia memiliki batasan antar atasan sama bawahan. Nah, untuk visi misinya sendiri di PT Cikal Setia adalah visinya menjadikan perusahaan manufaktur terbesar terpandang di Indonesia yang mengandung beberapa misi, yaitu menghasilkan laba yang baik untuk mendukung pengembangan perusahaan, menjadikan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur sepatu menjalani kerjasama antar perusahaan. Untuk value-nya sendiri yaitu PT Cikal Setia adalah ITC, di mana kepanjangan integrasi, teamwork, dan competition. Belief dari perusahaan PT Cikal Setia sendiri adalah mengedepankan kerjasama untuk mendapatkan produk yang bagus dan berkualitas dengan value terbaik untuk customer. Nah, untuk moto dari perusahaan PT Cikal sendiri adalah yaitu Safe, Fast, and Smart Work, yang artinya bekerja aman, cepat, dan pintar, diharapkan supaya PT Cikal Setia bekerja safety dan cepat. Nah, untuk slogannya sendiri adalah I love it and happy, yang artinya aku menyukainya dan saya bahagia. Diharapkan customer yang membeli dan menyukai produk ras sepatu diproduksi oleh PT Cikal Setia. Nah, berikut adalah struktur organisasi di PT Cikal Setia, yaitu terdapat direktur, bagian keuangan, bagian produksi yang dibagi menjadi 4 bagian, bagian logistik, PPIC, QC, dan gudang. Nah, untuk selanjutnya adalah bagian pemasaran, yaitu ada unit promosi dan unit sales. Bagian HRD yaitu unit rekrutmen dan unit training, bagian R&D yaitu unit IT dan unit research. Nah, untuk selanjutnya adalah hubungan antar kerja, yaitu antara HRD produksi, pemasaran, R&D bagian keuangan, dan konsumen. Kalian bisa lihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya adalah bagian PTIT, terintegrasi modul 4. .
Untuk metodologi penelitiannya modul 1 adalah strat, pengumpulan data, merancang fasilitas produksi, menentukan luas departemen fasilitas penunjang, menentukan hubungan antar departemen, merancang layout keseluruhan, finish. Nah, untuk strukturnya sendiri kalian bisa lihat pada tabel di bawah ini. Ini adalah struktur organisasi di PT Cikal Setia. Untuk tenaga kerja di PT Cikal Setia, kita menjadikan 2 tenaga kerja langsung, yaitu operator pemotongan bahan baku berjumlah 1, operator penghalusan bahan baku 1, operator pengawetan bahan baku 1, operator pengecatan 1, operator pengelasan 1, mandor dan 1, dengan jumlah 6 orang. Nah, untuk tenaga kerja tidak langsungnya sendiri, kita dibagi menjadi 17, yaitu direktur bagian keuangan, bagian produksi, staf unit gudang, bagian pemasaran, staf unit promosi, unit sales, RD, unit perekrutan, unit training, bagian R&D, staf unit IT, unit riset, UC, PPIC, satpam, dan tenaga kebersihan, dan lain. Dengan jumlah keseluruhannya adalah 6 orang ditambah 40 orang menjadi 50 orang. Untuk data produksi per bulannya kita menggunakan forecasting 1.200, yaitu minggu pertama 300, minggu kedua 300, minggu ketiga 300, minggu keempat 300, yaitu totalnya 1.200. Untuk data produksinya adalah rak sepatu jadi 1.008, pengait 4.302, alas 4.302, penyangga 2.600. Jadinya nanti 1.200 rak sepatu jadi. Nah, berikut adalah data forecast PT Cikal Setia. Kalian bisa lihat di situ dari bulan Mei sampai bulan April, yaitu dengan total 12.006 unit dalam 1 tahunnya. Nah, untuk mesinnya sendiri di PT Cikal Setia, yaitu mesin pemotong menggunakan gerinda dengan waktu operasi 3 menit dengan idle time yaitu 24 menit. Pelubangan mesin bor waktu operasi 1 menit, waktu idle time yaitu 19 menit. Pengelasan mesin las waktu operasi 6 menit, idle time yaitu 15 menit. Penghalusan gerinda 3 menit dengan idle 10 menit. Pengecatan 6 menit dengan idle 25 menit. Pengeringan 10 menit dengan idle 15 menit. Nah, untuk kapasitas mesinnya sendiri yang dibutuhkan adalah kita menentukan waktu ideal dulu, yaitu waktu mesin bekerja dibagi waktu mesin bisa bekerja, yaitu 15,24 per 16, yaitu kali 100 sama dengan 96,25%. Selanjutnya menentukan jumlah mesin 16,1,67 kali T kali U T kali E V, yaitu 1,67 kali 3 kali 55 per 960 kali 96,25, yaitu idle time, dengan hasil 0,00029 sama dengan 1 mesin. Untuk selanjutnya mesin bor, yaitu menentukan waktu ideal, kalian bisa lihat pada hasilnya yaitu 95,72%. Selanjutnya menentukan mesin bor seperti rumusan yang tadi dengan hasil 0,0099 sama dengan 1 mesin. Yang selanjutnya yaitu mesin las listrik Lakoni, mereknya, dan menentukan waktu ideal seperti tadi dengan idle time yaitu 95,31%.
Selanjutnya menentukan mesin dengan rumus yang berada di bawah dengan jumlah akhirnya adalah 0,0059 sama dengan satu mesin. Nah, selanjutnya adalah gerinda, yaitu menentukan waktu idle time dulu 94,79% dengan jumlah mesinnya yaitu 1. Dengan hasilnya kalian bisa lihat pada tabel di bawah ini, dengan rumus di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah mesin kompresor, yaitu dengan idle time 96,35% dengan jumlah mesin 1 dengan rumus yang tertera di bawah ini. Mesin blower dengan idle time mesin yaitu 95,31% dengan jumlah mesin dengan rumus pada di bawah ini dengan hasil 0,010 dengan mesin 1. Nah, untuk selanjutnya adalah bill of material di PT Cikal Setia sendiri. Part nomornya FR002 adalah kode, nama komponennya frame dengan ukuran 74 kali 29 kali 1,23. AL001 adalah alas dengan ukuran 66 kali 27,7 kali 1,21. PE01 adalah pengait 3,83 kali 0,29 kali 0,29. BA001 adalah baut 3 kali 0,5 kali 0,25. Nah, untuk layoutnya sendiri di PT Cikal Setia adalah sebagai berikut. SK1 pengukuran, SK2 pemotongan, SK3 pengelasan, SK4 penghalusan, SK5 pengecatan, SK5 pengeringan, SK5 finishing. Nah, selanjutnya adalah ukuran part seperti tadi. Kalian bisa lihat pada tabel di bawah ini. Nah, untuk selanjutnya adalah lokasi proses, yaitu gudang material dengan kode 001, pengukuran B00, pemotongan B01, pengelasan B02, penghalusan B03, pengecatan B04, pengeringan B05, assembly C01, inspeksi dan finishing C01. Nah, untuk selanjutnya adalah menghitung luas lantai produksi gudang material 9 meter, pengukuran 9 meter persegi, pemotongan 6 meter persegi, pengelasan 9 meter persegi, penghalusan 4 meter persegi, pengecatan 10 meter persegi, pengeringan 9 meter persegi, assembly 10 meter persegi, inspeksi dan finishing 10 meter persegi, barang jadi 9 meter persegi, kantor 10 meter persegi, toilet 8 meter persegi. Nah, berikut adalah ARC di PT Cikal Setia, yaitu ada kantor, area produksi, ruang kantor, toilet produksi, gudang, kantor, klinik, ruang tamu, tempat parkiran, ruang rapat, pos satpam, toilet umum, ruang tunggu, musola, dan kantin. Untuk ARC-nya kalian bisa lihat pada tabel di bawah ini. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan berikut adalah ARD-nya. ARD di PT Cikal Setia sendiri adalah hubungan antara lantai produksi yang kita dapatkan dari ARC yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya adalah gambaran blok pen. Blok pen di PT Cikal Setia. Yang pertama di situ ada kantor pusat. Terus ada yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.